Bismillah, Assalamualaikum. Selamat pagi sobat semua, hari yang cerah ya. Saatnya kita bergembira ya. Kita naik sepeda keliling-keliling desa. Jangan lupa sarapan dulu, sudah sarapan tinggal naik sepeda, kita pakai peralatan-peralatannya dulu. Oke. Jalan-jalan. Ini kali kedua saya kesini. Kita lihat ada perubahan nggak. Saya bawa bekal. Wah, air putih. Oke, ini bekal kita. Kita turun ke bawah. Oh, ikannya sudah dipanen dan ada ikan nila lagi. Agak kotor sedikit tapi kita bersihkan.
Sobat, hari ini bawa bekalnya spesial, bikinan Ibu Uji. Wah, kebalik-balik. Ini dimsum ya, buatan sendiri. Iya, mantul tuh dimsum. Terus yang ini mochi, ini bikinan sendiri. Ini tadi eksperimen pagi-pagi Ibu Uji bikin mochi. Hai, mantul, mewah sekali hari ini ya. Saya nggak bawa kopi karena sudah ngopi tadi pagi ya, jadi minumnya air putih saja. Enak banget. Dimsum homemade ala rumah Soko. Mantul. Assalamualaikum. Assalamualaikum sobat. Sambil nyantai gini kita sharing aja ya. Sudah pernah dengar Marpilow ya, jadi hukum dari Marpi. Saya kok setuju dengan Pak Murphy ini. Jadi hukumnya adalah kalau kita fokus pada ketakutan atau fokus pada sesuatu yang kita takutkan, itu malah kemungkinan ketakutan itu yang terjadi dalam diri kita. Saya setuju ya dengan hal itu ya, karena overthinking atau kekhawatiran, ketakutan itu mengganggu sekali. Kita jadi dibatasi oleh ketakutan-ketakutan itu, nggak berani mau do something, melakukan sesuatu ya, karena ketakutan itu. Dan karena ketakutan yang jadi fokus, malah itu terus yang kita temukan. Ketakutan-ketakutan itu yang kita temukan, sampai seolah-olah kita berpikir kok sial banget hidup ini ya, karena yang kita temui adalah ketakutan-ketakutan. Jadi ada jargon lain yang bilang, kalau dalam bahasa Inggris suka dibilang you will get what you focus on. Jadi kamu akan mendapat apa yang kamu fokuskan. Yang kamu fokuskan itulah yang kamu dapat. Ini teori ini suka dibilang teori mobil merah ya. Kalau ditanya tiba-tiba sekarang, tadi kamu kesini melihat mobil merah ada berapa banyak? Mungkin nggak banyak yang kita lihat. Bahkan bisa jadi jawaban kita tidak ada. Tapi ketika sebelum ke sini atau ke belum satu tempat, kita fokus mau menghitung mobil merah atau mencari mobil yang berwarna merah, tentu dalam perjalanan banyak sekali mobil merah yang kita temukan. Itulah kekuatan dari fokus ya. Dan ini link berhubungan dengan Marpilow tadi. Kalau fokus kita pada ketakutan, ya ketakutan-ketakutan itu yang nanti kita temukan. Dan ketakutan ini bisa berubah narasinya ya. Bisa jadi takut itu takut gagal ya, takut macam-macam lah. Jadi sesuatu yang negatif ya, kalau kita fokus kepada kegagalan, bisa jadi ya kegagalan itu yang selalu kita temukan. Jadi ngobrol pagi kita hari ini di channel ini, yuk kita rubah ya, fokusnya kita kepada keberhasilan, kepada kebahagiaan, hal-hal yang positif ya, kebaikan. Nanti itu yang akan kita temukan. Saya yakin itu. Saya banyak sekali dalam sejarah hidup itu membuktikan, ketika kita fokus pada sesuatu, ketemu aja orang yang visinya sama kita ya. Saya punya proyek-proyek yang
menurut saya ini perlu bantuan seseorang yang tingkat keahlian tertentu yang saya tidak punya. Ya alhamdulillah Allah temukan di tengah proyek, kadang di awal proyek, ya, saya ketemu orang yang saya butuhkan untuk suksesnya proyek itu. Kebayang kalau saya udah dari awal ketakutan, ini susah, ini nggak ada orangnya seperti ini, saya nggak punya kenalan seperti ini, saya nggak punya network, yang nggak akan jalan. Ya. Jadi Bismillah, yuk kita fokus pada hal-hal yang baik, kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan, apalagi lah apapun itu, tapi fokus yuk, jangan kepada hal-hal yang menakutkan ya, hal-hal yang kita takutkan, karena kadang ketakutan kita itu lebih besar dibanding realitas yang ada. Baik sobat, itu saja, insya Allah bermanfaat. Saya tidak berniat mengajari, saya hanya sharing, karena sharing itu yang menurut saya lebih bermanfaat karena disampaikan oleh para pelaku gitu, disampaikan oleh orang yang sudah melewati. Ya, mungkin sobat punya hal-hal lain yang menarik terkait dengan Marpilo, silahkan komen, ditunggu ya. Sehat selalu, bahagia, itu yang kita cari. Salam dari Rumah Soko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut menikmati pagi ini. Menghabiskan dimsum. Dimsum sudah habis, mochinya masih utuh. Sebentar lagi kita makan mochinya. Mochi itu konon cemilan asal Jepang, asal Cina ya, yang dibuat dari tepung ketan. Kalau lihat di YouTube bikinnya seru, pakai ditumbuk-tumbuk manual pakai kayu. Kalau ini kayaknya sudah tepung jadi, nggak tahu saya diapain, pokoknya kita rasain aja. Enak, lembut, dalamnya kacang sama gula merah. Mantul. Enak banget mochinya, lembut. Juara. Ini alhamdulillah nikmatnya goes di sekitaran Rumah Soko. Masih banyak sekali area-area dengan suasana seperti ini. Sepi ya, di kupu-kupu. Sepi, indah, ada suara air ya, saya paling senang suara air, bisa nyemil, bisa ya menikmati lah walau hanya sekedar air putih. Banyak kupu ya. Air putih sama bawa cemilan homemade, wah udah juara banget, super juara, super enak. Yuk sobat, cari me time model-model seperti ini lah, karena
the art of alone ya. Jadi kadang kita punya waktu emang bersendiri saja ya, menyendiri, bersendiri saja, tak perlu ada orang lain ya, bahkan tidak perlu ada anggota keluarga lain. Jadi kita perlu sendiri ya, walaupun kebersamaan juga prioritas, tapi kadang kita perlu waktu-waktu sendiri. Buat apa? Ya buat mengecas. Ini banyak sekali kupu-kupu, nanti saya shot ya. Banyak sekali kupu-kupu di sini. Jadi kembali lagi, yuk punya me time ya. Kalau saya sekarang definisikan punya me time, punya ruangan kerja sendiri ya. Saya punya workshop sendiri, punya office garden, kantor di tengah kebun. Luar biasa, kita bisa lebih produktif ya untuk menghasilkan ide-ide, menghasilkan tulisan, menghasilkan materi-materi yang bisa kita share ke orang lain ya. Jadi intisarinya perlulah waktu sendiri, punya ruangan khusus, ruangan pribadi ya, punya workshop pribadi, punya office pribadi ya. Harus disiapkan lah hal-hal yang infrastruktur yang mendukung supaya kesendirian kita produktif, menghasilkan karya-karya yang bisa kita wariskan, kita sharing kepada orang lain. Insya Allah sobat juga bisa temukan itu aja lah, yang bisa temukan sehingga jalani dan nikmati. Oke. Ini lanjutin satu lagi mochinya. Jadi ada 4 pieces. 4-4-nya harus kita habiskan pagi ini. Ini mochi terakhir. Lembut. Kupu-kupunya udah hilang. Dalamnya manis. Kacangnya tidak dihaluskan. Tapi manisnya manis gula merah ini. Gula Jawa apa gula aren saya nggak tahu. Bikinan sendiri. Apa-apa kalau masakan sendiri, buatan sendiri lebih terjamin ya. Kualitas bahan bakunya, tata cara memasaknya, higienisnya. Alhamdulillah. Kalau orang Jepang habis makan selalu terima kasih makanannya. Terima kasih Bu Uji, sangunya enak, cemilannya enak banget. Bu Uji emang juara kalau bikin kue, mantul. Ya, jalanannya berlumut. Masih ada kolam ikan nila. Yang dipakai adalah bekas kolam renang, mantul.
beres. Nah, ini dia. Tuh lokasinya secara umum seperti ini.